Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pokok bahasan berikutnya, di mana kita akan membahas mata kuliah daripada kimia dasar. Kita lanjutkan. Nah, kita lihat di sini ada slide yang pertama, ada susunan berkala unsur yang kita bisa lihat mulai dari golongan 1A sampai 8A, golongan 3B, dan ujungnya 2B. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita lihat di sini ada pengertian ilmu kimia. Ilmu kimia adalah bagian daripada ilmu alam yang mempelajari komposisi dan struktur zat kimia serta hubungannya dengan sifat zat tersebut. Struktur zat kimia menggambarkan letak atom-atom dalam ruang. Zat kimia memiliki identitas berupa wujud zat, di mana wujud zat itu ada 3. Yang pertama gas atau G, lalu yang kedua cair atau L simbolnya liquid, dan padat itu simbolnya S, di mana jarak antara masing-masing wujud zat memiliki sifat yang berbeda-beda seperti di slide yang ada di Anda bisa lihat. Kita lihat langsung ke unsur. Unsur adalah materi yang tidak dapat diuraikan dengan reaksi kimia menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya hidrogen H, oksigen O, besi Fe, aluminium Al, emas Au, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan senyawa. Senyawa adalah materi yang dibentuk dari 2 unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Contohnya kita lihat senyawa adalah H2O yang diberi nama air, atau asam sulfat yang diberi nama simbol H2SO4. Berikutnya campuran. Campuran adalah gabungan 2 zat tunggal atau lebih dengan perbandingan sembarang. Jika membentuk senyawa, perbandingan kedua unsur harus tertentu, di mana campuran bisa saja terjadi antara senyawa. Dan campuran dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu campuran homogen yang disebut larutan dan campuran heterogen yang disebut suspensi. Di dalam ilmu kimia kita akan mengenal tentang reaksi kimia, di mana reaksi kimia itu ada yang dinamakan persamaan reaksi, di mana persamaan reaksi memiliki simbol ada tanda panah. Ini artinya menunjukkan adanya reaksi kimia. Salah satu contohnya adalah gas hidrogen H2 direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan H2O atau air. Contoh berikutnya hidrogen. Gas hidrogen direaksikan dengan gas nitrogen menghasilkan gas amonia. Ini ada 3 contoh yang saya tampilkan untuk diperhatikan, di mana tadi identitas daripada wujud zat ada padat S, ada aqua itu adalah larutan, lalu L liquid cair, G itu adalah gas. Ini ada 3 persamaan reaksi. Kita lihat bahwa di persamaan reaksi ini ada angka 2, ada 3, ini 1, ini 1, enggak ditulis kalau angka 1, ini 3. Nah, ini menunjukkan indeks. Indeks itu menunjukkan rumus kimia, dan indeks ini tidak boleh dirubah. Yang harus dirubah di dalam persamaan reaksi untuk menyetarakan antara reaksi di belakang panah dan hasil reaksi yang ada di depan panah. Itu dengan cara menyetarakan bisa 2 cara, yaitu dengan cara coba-coba maupun cara matematis sederhana. Ini kita lihat apakah sudah setara atau belum. Kita lihat salah satu contohnya aja. Sini aluminium punya 2 ini kalau nggak ditulis berarti 1, 2 kali 1 itu 2. Di sini nggak ada depan panah atau di produk ini Al, ini 1 kali 1 1, berarti ini tidak setara. Berarti persamaan reaksi kimia ini harus diselesaikan dengan menyetarakan persamaan reaksi kimia. Kita lanjut. Nah, di dalam menyetarakan persamaan reaksi kimia, kita harus lihat masing-masing atom di sebelah kiri dan sebelah kanan apakah sama atau tidak. Kalau tidak sama berarti kita harus menyetarakannya.
Kita lanjutkan berikutnya. Nah, tadi cara menyetarakan persamaan reaksi itu ada dua. Yang pertama cara coba-coba atau trial and error. Gimana cara coba-coba? Itu koefisien dari yang di depan rumus kimia ini diganti, dirubah sehingga jumlah atom di kiri dan di kanan itu sama. Kalau belum sama ya kita ganti lagi dan seterusnya. Lalu kita lihat yang kedua dengan cara matematis sederhana. Nah, ini sebetulnya lebih terstruktur. Cuman kelemahannya kalau cara matematis sederhana ini kendalanya kalau rumus kimianya banyak ini agak lumayan juga lama menyelesaikannya. Nah, makanya di situ cara coba-coba itu lebih praktis sebetulnya. Cuman harus banyak dilatih saja di situ. Ini ada aturan-aturannya di dalam menyetarakan persamaan reaksi kimia dengan cara matematis. Nanti kita bahas contohnya di contoh berikut ini. Nah, contohnya di sini, setarakan persamaan reaksi kimia berikut, di mana CaCO3 kalsium karbonat ditambah HCl hidrogen klorida menghasilkan kalsium klorida ditambah karbon dioksida ditambah H2O. Ini kan belum setara nih. Nah, salah satu langkah yang pertama itu adalah buatlah koefisien reaksi dengan menggunakan simbol atau variabel perubahan. Kita ganti ini tadi angka 1 jadi A, ini yang anggap aja sini B, ini C, ini D, ini E dan seterusnya. Semakin banyak rumus kimia berarti variabel perubahannya semakin banyak pula. Langkah berikutnya yang kedua, di mana tadi setelah disubstitusikan dari masing-masing simbol variabel perubahannya kita taruh di depan rumus kimia. Nah, kita lihat di sini atom Ca ini 1 kali A1. Maka Ca memiliki sejumlah A untuk di belakang panah atau di reaksi. Nah, sekarang di depan panah Ca ada berapa? Ca ini 1 kali C, berarti 1C atau C. Tanda panah kita ganti oleh sama dengan. Begitupun yang lainnya untuk atom C. Atom C ini 1A atau A di belakangnya, lalu di depannya ini D, 1D, berarti D saja. Atom O juga sama, kita lihat atom O ini A-nya 3 kali A, 3A. Ini gak ada depan panahnya kita ganti sama dengan depannya ini ada 2 kali D. Ini ada 1 nih, berarti ditambah 1E atau E saja. Jadi 2D ditambah E. Begitupun atom H dan atom Cl. Nah, bagaimana untuk menentukan variabel perubahan A, B, C, D, E-nya? Berarti kita harus mengambil asumsi, di mana asumsinya kita ambil bilangan yang mudah saja. Salah satunya misalnya angka 1. Mau variabel perubahannya yang misalkan A, B, C, ya silakan aja. Ya, tergantung mana yang lebih mudah. Kita ambil aja A-nya 1 di situ. Jadi bisa angka 1, bisa 10, bisa 20, kita ambil yang mudah aja, angka 1. Karena 1 kali berapapun angkanya tidak berubah. A-nya, kalau A-nya 1, maka koefisien yang ada di C juga akan 1. Jadi A itu 1, maka C-nya 1. Kalau tadi kan A-nya masih tetap 1, maka D-nya pun 1. D-nya pun 1. Sini. Maka untuk mencari E, ada di atom O ini E. Tadi A itu kan nilainya 1, 3 kali 1, 3. Lalu tadi D, 2 kali 1, 2. Nah, ditambah E akan diperoleh. Maka ini pindah ruas ke kiri. Maka 3 dikurangi 2, 1. Maka E-nya 1. Untuk atom H, nah, kita lihat untuk atom H itu persamaannya B sama dengan 2E. Nah, di sini kita bisa mencari koefisien B. Kenapa? Karena E-nya sudah ada tadi 1. Masukkan ke sini. 2 kali 1, 2. Berarti A-nya tadi sudah ketemu 1 yang diasumsikan. C-nya 1. Diperoleh D-nya 1. E-nya 1. Maka B-nya 2. Kalau semua variabel A, B, C, D, E-nya sudah ketemu, nggak usah cari lagi seperti ada di atom Cl. B sama dengan 2C. Karena B dan C sudah ketemu. Nah, itulah salah satu cara untuk menentukan menyetarakan persamaan reaksi yang belum setara.
Mudah-mudahan yang saya tadi terangkan secara terurut pada poin yang kedua, langkah yang kedua, cara matematis, mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila belum, bisa nanti kita pelajari kembali. Ini kesimpulan yang terakhir tadi. A-nya 1, C-nya 1, D-nya 1, E-nya 1, dan B-nya 2. Maka persamaan yang sudah setara ini menjadi seperti ini. Cara bacanya CaCO3 1 kali ditambah HCl 2 kali menghasilkan CaCl2 1 kali ditambah CO2 1 kali ditambah H2O 1 kali. Itulah pembahasan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.